Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel.ar. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Bro Taraf, kalian kenal? Randy melihat pandangan mata mereka dan tahu kalau mereka saling mengenal. Bukan kenal saja. Taraf memegang pipinya, walaupun bengkaknya sudah hilang, tapi masih terasa sakit. Dia tidak bisa melupakan pria yang bernama Drian itu. Bagaimana pria itu telah mempermalukannya semalam. Awalnya, dia berpikir butuh beberapa saat untuk menemukannya. Tidak disangka, di saat seperti ini, mereka dipertemukan kembali. Taraf pun tertawa. Kalau aku tidak salah ingat, namamu Drian bukan? Benar, kamu masih ingat namaku. Sebuah kehormatan bagiku. Kata Drian sambil tersenyum. Hei semuanya. Dialah orangnya, orang yang memukulku kemarin. Bukannya kalian semua bilang ingin balas dendam untukku. Inilah saatnya, kata Taraf. Oh ini orangnya. Berani-beraninya menyentuh Kak Taraf. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Hal yang baik selalu datang tanpa disadari. Benar-benar kebetulan sekali. Preman-preman ini sangat bersemangat. Melihat Drian, mereka seperti sudah melihat orang mati. Sebagai wakil ketua geng Buzat, posisi Taraf di dalam hati preman-preman ini lumayan tinggi. Sekarang musuh ketua mereka sudah ada di depan mata. Juga sudah menjadi tugas mereka. Preman-preman ini akan mengerahkan semua tenaga mereka. Melihat preman-preman ini sangat senang, Tom hampir menangis. Kakak Drian, sepertinya kita akan mati. Lindungi dirimu sendiri. Drian mengingatkan, lalu dia pun menerjang ke sana. Seketika, 5 orang preman pun terjatuh dalam waktu bersamaan. Awalnya preman-preman ini berpikir Drian tidak akan melawan. Tidak disangka dia malah beraksi duluan. Seketika mereka pun marah, melambaikan pemukul kasti dan menyerbu ke sana. Tapi satu persatu dari mereka pun tertendang keluar. Ujung baju Drian saja pun tidak berhasil disentuh oleh mereka. Setiap preman yang menyerbu ke sana pasti tertendang keluar. Belum sampai 3 menit, semua preman-preman itu terjatuh ke lantai. Ada yang menjerit kesakitan, ada yang pingsan, tidak ada seorang pun yang bisa bangkit dan berdiri. Bagaimana mereka bisa tertendang dan jatuh? Mereka juga tidak bisa mengingatnya lagi. Tom pun hanya bisa melotot dan ternganga. Belum sampai 3 menit, Drian sudah mengalahkan 60 orang preman. Kekuatan seperti apa ini? Dia tahu Drian bukan orang biasa, tapi dia tidak menyangka kalau kemampuan bela diri Drian sangat luar biasa. Awalnya, Tom masih berencana untuk mengorbankan dirinya dan melindungi Drian. Tapi sekarang, dia merasa dirinya terlalu polos. Gila dia manusia. Ampun. Preman-preman itu akhirnya sadar dan merasa takut. Robert sama sekali tidak mempedulikan mereka. Setelah menyelesaikan preman-preman ini, dia mengalihkan pandangannya ke Taraf dan Randy. Taraf dan Randy sudah ketakutan sejak tadi. Apalagi Randy, kedua kakinya sudah gemetaran. Kalau tidak menyandar ke dinding, mungkin dia sudah terjatuh ke lantai. Bro, ini hanya salah paham saja. Taraf tersenyum pahit. Drian pun mengangkat kursi di sampingnya dan memukulnya ke wajah Taraf. Brak, brak, brak. Pukulan-pukulan ini seperti telah memukul hati mereka semua. Walaupun preman-preman itu ingin mencegah Drian, tapi mereka bukan lawannya. Mereka hanya bisa melihat ketua mereka dipukul berkali-kali oleh Drian. Hingga akhirnya kursi itu rusak. Drian baru merasa puas dan membuang kursi yang telah berlumuran darah itu. Saat ini keadaan Taraf sudah sangat parah. Melihat keadaan Taraf, Randy semakin ketakutan. Melihat Drian yang menatapnya, dia masih mencoba menahan rasa takutnya.
dan berteriak, "Drian, aku peringati kamu ya, memukul orang itu melanggar hukum." Belum selesai dia berbicara, tendangan Drian pun mendarat di wajahnya. Au! Debu di kaki dan aroma kaki Drian pun masuk ke dalam hidung Randy. Dia hampir muntah. Perasaan dipermalukan orang seperti ini, selamanya tidak akan dilupakannya. Aku ini adik sepupu direktur. Kalau kamu berani memukulku, bagaimana sikap kakakku kepadamu? Tolong kamu pikirkan dengan baik. Randy mengancamnya. Wow, aku takut sekali. Drian menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum mengerti hubunganku dengan Andre Jaya. Kamu tidak akan bisa menakutiku. Melihat Drian yang sepertinya tidak sedang beromong kosong, Randy pun memohon, "Adik Drian, beri aku kesempatan sekali lagi. Kali ini aku benar-benar menyesal, lain kali aku tidak akan mencari masalah lagi denganmu." Drian tertawa, "Sudah kubilang, kesempatan hanya ada satu kali. Kejadian waktu itu, aku tidak akan memperhitungkannya lagi. Tapi kamu malah sombong, mencariku untuk balas dendam, jadi jangan salahkan aku." Setelah itu, Drian mengangkat kakinya dan menendang ke perut Randy. Bercampur darah, Randy memuntahkan semua makanan pagi tadi dan makan malam kemarin. Karena kamu bagian dari keluarga Jaya, anggap saja kali ini hanya pelajaran bagimu. Kalau masih terjadi sekali lagi, jangankan adik direktur, sekalipun kamu adalah gubernur, aku juga akan memukulmu sampai babak belur. Setelah itu, Drian pun berjalan keluar. "Kakak Drian, apakah kita sudah terlalu kejam?" Di dalam sebuah restoran Chinese di sekitar perusahaan Jaya, Tom menanyakannya. "Kejam apaan?" Drian menggeleng. "Makanlah. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menghadapi mereka. Kalau Randy masih berani menjebakku, aku akan beritahu dia apa arti kejam." Setelah makan siang, Drian pun kembali ke bagian pemasaran. Semua orang pun kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Tidak ada yang menyangka akan ada sesuatu yang terjadi. Saat jam 2 siang, sebuah berita meledak dan menyebar ke seluruh perusahaan. Drian memukul Randy. Berita ini pun tersebar ke semua bagian, dan semua staf sedang membicarakannya. "Kamu sudah tahu, orang baru itu, Drian, dia memukul manajer Randy. Aku dengar manajer Randy minta maaf kepada Drian, tapi Drian tidak terima, malah membawa manajer Randy ke tempat terpencil dan memukulnya. Benar-benar kejam. Iya, walaupun manajer Randy bersalah, tapi tidak perlu sekejam ini. Apalagi, manajer Randy sudah inisiatif minta maaf kepadanya, Drian malah memukulnya. Benar-benar kejam." Semuanya menganggap kejadiannya seperti itu. "Sembarangan. Manajer Randy yang membohongi kami. Dia bilang dia ingin traktir makan. Tapi malah membuat jebakan dan memanggil banyak preman. Kalau bukan kakak Q, aku mungkin sudah tidak bisa pulang." Tom pun berdiri dan marah. "Kamu hebat, Tom. Kamu berani." Semua satpam pun berdiri. Ketua satpam, Troy pun ikut berdiri dan berkata, "Tom tidak pernah berbohong. Dan orang seperti Tuan Drian, juga tidak akan melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Kalau dia ingin memukul manajer Randy, dia bisa saja langsung memukulnya. Kenapa harus membohonginya ke tempat seperti itu? Karena identitas Randy yang tidak biasa, oleh karena itu bagian administrasi dan HRD sangat mementingkan hal ini. Mereka pun mulai menyelidikinya. Saat seluruh perusahaan gencar akan hal ini, Drian masih bermain game mobile di dalam kantor. Dia tidak menyadari hal itu. "Aduh, adik Drian, kamu masih saja main game di sini." Gilang pun panik dan berkata, "Si keparat Randy itu sekarang membuat keributan di kantor, dia ingin mengusirmu. Cepat cari ide. Tunggu aku selesai main ya, aku sedang war, kalian jangan panik," kata Drian santai. Staf-staf di bagian pemasaran sudah kebingungan. Kalau orang biasa yang mengalami kejadian ini, pasti sudah kepanikan. Tapi Drian malah seperti tidak terjadi apa-apa. Waktu pun berlalu. Melihat Drian masih tidak beraksi, walaupun Gilang ingin membantunya, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya menang juga. Setelah meletakkan HP-nya, Drian pun berdiri dan berjalan menuju lift.
Adik Drian, mau kemana? Tanya Gilang. Drian pun tersenyum. Cari masalah. HRD. Di dalam ruangan wakil manajer. Manajer Randy, bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Manajer Randy, kamu tenang saja. Sekarang dua bagian sudah mulai menyelidiki kalau ada hasilnya. Pria yang bernama Drian itu, habislah dia. Benar, berani-beraninya dia memukulku, tentu saja harus dibawa ke kantor polisi. Beberapa staf HRD pun masih saja mendiskusikan hal ini. Randy duduk di atas kursi, menghisap rokok, mendengar staf-staf yang membelanya. Dia pun memejamkan matanya seakan menikmati perasaan itu. Sudahlah, kalian cepat kembali kerja. Oh ya, hasil penyelidikan. Jangan lupa langsung diberikan kepadaku ya. Kata Randy. Setelah mereka semua keluar, Randy pun berpikir apakah dia perlu menelepon kakak sepupunya. Masalah sebesar ini, akan lebih baik kalau dia tanya pendapat kakaknya terlebih dahulu. Walaupun gosip mengatakan kalau Drian adalah kakak sepupu Sena. Tapi bagi Randy, gosip ini sangat susah diterima olehnya. Karena dia juga bagian dari keluarga Jaya. Dia tidak pernah tahu ada saudara yang bernama Drian. Oleh karena itu, bagi Randy, identitas Drian tidak pantas diperbincangkan. Randy juga tidak percaya, kakak sepupunya akan memarahinya dan membela orang seperti Drian. Apalagi, dia memang sudah dipukul oleh Drian, dia merasa kakak sepupunya pasti akan membelanya. Tok-tok. Saat dia ingin menelepon, tiba-tiba saat ini, pintu ruang kerjanya diketuk. Mendengar ketukan itu, Randy masih mengira ada staf yang ingin mencarinya. Tapi dia tidak ingin menemui stafnya lagi. Dia pun tidak menyahut. Tok tok tok. Tapi orang di luar masih saja tidak pergi. Kali ini dia mengetuk 3 kali. Suara ketukan itu sangat kencang. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Mendengar suara itu Randy pun merasa jengkel. Dia memadamkan api rokok dan berteriak, "Siapa? Tunggu dulu di sana." Setelah mendengar suara Randy, orang itu pun tidak mengetuk pintunya lagi. Randy merasa puas saat ingin menelepon kakak sepupunya. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Bam! Terdengar sebuah suara yang kencang. Pintu ruang kerjanya ditendang dari luar. Siapa yang menendang pintu? Randy marah dan berdiri. Saat dia ingin berteriak lagi, melihat orang yang ada di depannya, dia pun seketika terdiam. Ternyata Drian. Di saat orang-orang masih membicarakan tentang mereka, dia malah datang mencarinya. Dan melihat kelakuannya, sepertinya dia tidak berniat baik. Seketika, di dalam kepala Randy muncul berbagai kemungkinan. Dia bukan orang bodoh. Saat berkelahi tadi, dia sudah memikirkan kalau Drian pasti tidak akan menganggap masalah ini selesai begitu saja. Tapi dia tidak menyangka, Drian akan segila ini. Di depan banyak orang, dia malah langsung menendang pintunya. Pintu ruangan kerja seorang wakil manajer. Ini tidak hanya mempermalukannya seorang saja, tapi mempermalukan seluruh bagian HRD. Dan memang benar, saat Drian masuk masih belum ada yang memperhatikannya. Tapi setelah pintu itu ditendangnya, semua staf pun memperhatikannya. Saat mereka melihat Drian memakai cara ini untuk membuka pintu, mereka pun marah. Siang ini dia sudah memukul manajer Randy, sekarang malah datang lagi. Keterlaluan. Walaupun kesan Randy di mata staf-stafnya tidak begitu baik, tapi bagaimanapun juga dia adalah atasan mereka. Sekarang atasan mereka sedang dijahati oleh staf bagian lain. Ini sama saja tidak menganggap keberadaan bagian HRD. Semua orang tidak bisa menerima ini. Drian, kamu keterlaluan. Kamu tidak takut dihukum. Aku kerja bertahun-tahun di sini, tidak pernah melihat staf yang keterlaluan sepertimu. Mereka mulai memarahi Drian. Drian tidak melihat mereka sama sekali. Setelah masuk ke dalam, dia pun menutup pintunya. Ekspresi staf-staf HRD pun berubah. Mereka menyerbu ke sana dan ingin membuka pintu. Tapi pintu sudah dikunci dari dalam. Mereka mengetuk dan memukul pintu itu. Tapi tidak ada respon sama sekali dari dalam. Bagaimana ini? Gila si Drian. Berani sekali dia melakukan hal ini.
Cepat cari manajer Sally. Tapi hari ini manajer Sally dinas, besok baru pulang. Semuanya panik dan tidak tahu harus bagaimana. Di dalam ruangan, melihat Drian berjalan masuk, Randy berkata, "Drian, kamu tahu perbuatanmu sekarang ini menandakan apa? Coba katakan," kata Drian. "Tidak usah bicarakan yang lain. Kamu sudah memukul atasanmu, ini sudah cukup untuk membuatmu dipecat," kata Randy dengan nada sinis. "Lagian aku juga sudah mau dipecat. Kalau begitu biarin saja. Aku hanya ingin melakukan apa yang ingin kulakukan." Manajer Randy, bukankah begitu? Drian tersenyum licik. Randy menatapnya tajam. "Drian, kalau kamu masih berani menyentuhku, aku jamin aku akan lapor polisi. Jangan harap kamu bisa lari." "Oh, lapor saja." Suara Drian semakin meninggi. Dia melangkah maju. Melihat Drian seperti ingin memukulnya, Randy pun ketakutan dan memohon, "Adik Drian, tolong lepaskan aku. Aku sudah bersalah. Tidak seharusnya aku meremehkanmu." Randy, aku sudah memberimu kesempatan 2 kali, tapi kamu tidak memanfaatkannya sekalipun, apalagi yang harus kukatakan." Drian menghela nafas. Saat Drian masih memejamkan matanya, pandangan Randy pun menajam. Dia mengangkat kursi kerjanya, lalu melemparnya ke arah Drian. Tapi tidak peduli seberapa kuat Randy melemparnya, kursi itu tetap tidak terlempar keluar. Kursi itu bergerak pelan, menampakkan pandangan mata Drian yang tajam. "Manajer Randy, ini sudah ketiga kalinya. Kamu masih saja menyia-nyiakannya. Jangan salahkan aku." Bam! Drian melempar kursi itu ke dinding sehingga dinding itu pecah dan membentuk sebuah lubang besar. Randy terkejut. Kekuatan seperti apa ini? Belum sempat dia merespon, Drian sudah mencekik lehernya. Kepala Randy pun terdorong dan tertekan di atas meja kerjanya. Hanya sekali saja, Randy langsung pusing dan hampir pingsan. Trak! Drian menendang kakinya, mematahkan lutut Randy. Dia kesakitan dan menjerit, "Ah!" Dia pun berlutut. "Begini saja sudah kesakitan, masih kepagian tahu." Drian pun tersenyum licik. Dia mendorong Randy ke lantai, lalu menendangnya. Setelah merasa puas, Drian pun menarik kerah baju Randy dan berjalan keluar. Semua staf-staf HRD masih memikirkan cara untuk mendobrak pintu itu. Melihat Randy yang sudah babak belur, mereka pun marah, dan meneriaki Drian. Drian hanya mengerutkan alisnya. Dia menyeret Randy, lalu mendorong staf-staf yang datang kepadanya. "Drian, kamu mau ngapain? Kamu mau seret manajer Randy kemana?" "Tidak tahu, aduh. Ikuti saja dia. Kalau dia masih ingin memukul manajer Randy, kita cegah dia." Staf-staf itu berbisik. Melihat Drian berjalan menuju lift, mereka semua mengira dia akan masuk ke dalam lift, tapi yang membuat mereka melotot dan ternganga adalah, Drian malah memilih tangga yang ada di samping lift. Dia pun menyeret Randy yang sudah tidak berdaya lagi. Lantai demi lantai dituruninya. Drian santai saja, tapi yang menderita itu Randy. Kepalanya terbentur beberapa kali, darahnya pun mengalir keluar. Melihat kelakuan Drian, staf-staf pemasaran di lantai bawah pun terkejut. "Ya Tuhan, ada apa ini? Adik Drian. Gila, Drian memukul Randy lagi." Staf-staf bagian pemasaran pun mengikutinya ke bawah. Mereka tidak bisa fokus bekerja lagi. Dari lantai 12 sampai ke lantai 1, hampir semua staf kaget dibuat Drian. Mereka semua pun turun ke bawah. Resepsionis dan satpam di lantai 1 masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Kakak Drian." Tom yang terlebih dahulu melihat Drian. Saat itu dia sangat kaget. Staf-staf yang berlalu lalang juga melihat keadaan ini. Mereka sangat kaget dan mengerumuninya. Saat ini, semua staf berkumpul di lantai 1. Lantai 1 pun seketika menjadi penuh. Semuanya terpancing oleh Drian. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan Drian. Sebenarnya, Drian juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya ingin melampiaskan emosinya saja. Orang seperti Randy, kalau tidak diberi pelajaran, diberi kesempatan berapa kali pun akan tetap sama. Bagus sekali.
Drian berjalan ke tengah. Dia melepaskan Randy sehingga tergeletak di atas lantai. Sepanjang perjalanannya, ada bekas darah Randy. Dia berteriak kesakitan dan memegang kepalanya. Kelopak matanya juga bengkak. Drian, kamu akan menerima akibat dari semua ini. Drian tidak ingin berbasa-basi dengannya. Dia pun mengangkat kakinya dan menendangnya lagi. Ah, jangan pukul lagi. Staf-staf HRD pun marah. Staf-staf bagian lainnya juga berseru. Mereka tidak pernah membayangkan, Drian akan seberani ini, memukul Randy di hadapan semua orang. Tapi tidak peduli seberapa kencang mereka berteriak, Drian tetap tidak berhenti. Dia malah menendangnya lebih kuat lagi. Beberapa kali, staf-staf HRD ingin maju dan menolong manajer Randy. Tapi mengingat tenaga Drian, mereka pun ketakutan. Siapapun tidak berani menjadi yang pertama. Hal ini membuat staf-staf bagian lainnya merendahkan mereka, atasan mereka dipukulin orang, tapi tidak ada yang berani menolongnya. Mereka bisa merasakan pandangan itu. Mereka merasa sangat malu dan ingin menghilang seketika. Salah satu dari mereka pun akhirnya tersadar. Dia menjerit ke arah satpam. Kalian buta ya? Cepat ia raih mereka. Semua satpam melihat ke arah Troy. Troy hanya bisa tersenyum pahit. Dua orang ini masing-masing punya backing yang kuat. Sekarang mereka berdua berkelahi. Apa yang bisa dilakukannya? Yang membuat Troy kebingungan adalah kemampuan bela diri Drian. Walaupun tidak pernah melihatnya, tapi Troy bisa merasakan kemampuan bela diri Drian tidak biasa. Walaupun dia ingin maju untuk melerai, sepertinya dia bukan lawan Drian. Inilah yang dirasakan Troy saat ini. Dia ingin melerai, tapi dia bukan lawannya. Tapi kalau dia tidak ikut campur, dia pasti akan diprotes dan dibilang kalau dia bukan satpam yang baik. Saat Troy masih ragu-ragu, Drian sudah berhenti, karena Randy sudah pingsan dipukulnya. Semua orang pun menghela nafas, mereka mengira keributan ini sudah berakhir. Saat ini Drian pun berjalan ke samping staf wanita bagian pemasaran dan bertanya, "Halo, bolehkah aku minta air itu?" Staf wanita itu juga baru tamat kuliah. Melihat keadaan seperti ini benar-benar telah membuka matanya. Dia merasa ketakutan dan langsung menyodorkan botol air itu kepada Drian. Gluk-gluk. Robert membuka tutup botol dan meminumnya seteguk. Setelah itu dia berjalan ke depan Randy, dan menyiramnya ke wajah Randy. Ah, jangan pukul aku, Tersiram air dingin, Randy pun sadar kembali. Drian melempar botol itu dan kembali menendangnya. Staf wanita itu. Semua orang. Setelah memukulnya hingga pingsan, lalu membangunkannya, dan memukulnya lagi. Gila, tidak ada yang sekejam kamu. Pergelutan sepihak ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Drian pun merasa bosan dan berhenti. Lalu dia berjalan pelan ke arah lift. Cepat antar manajer Randy ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Staf-staf HRD mengerumuninya. Oh ya, saat ini, Drian menoleh dan melihat mereka semua. Staf-staf HRD yang melihatnya pun ketakutan dan bergerak mundur. Randy pun pingsan kembali. Di sini ada staf administrasi. Tanya Drian. Tidak ada yang menjawab. Atau boleh dibilang, tidak ada yang berani menjawab. Tolong kalian beritahu bagian administrasi. Tidak perlu menyelidikiku lagi. Orang ini sudah kupukul, kalau ingin memecatku, silahkan. Setelah itu, Drian pun berjalan masuk ke dalam lift. Gangster macam apa ini? Kegilaan seperti apa ini? Semua staf-staf di lantai 1 pun pasrah. Drian memukul Randy di lobi lantai 1. Kejadian ini kembali membuat gempar seluruh perusahaan. Gila, Drian benar-benar gila. Gila, bukannya bagian administrasi bilang akan menyelidiki hal ini. Saat ini seharusnya Drian mencegahnya, tapi kenapa dia malah memukul manajer Randy di hadapan banyak orang? Kamu masih tidak bisa melihatnya. Dia ingin menantang mereka. Sikap staf-staf bagian administrasi siang tadi masih tegas. Mereka bilang ingin mencari bukti Drian memukul Randy, dan ingin memecatnya secara paksa. Tapi hasilnya, Drian memukul Randy di hadapan mereka. Maksud Drian,
Kalian orang-orang bagian administrasi, bisa berbuat apa? Orang-orang yang berkerumun tadi. Ada beberapa yang dari bagian administrasi bukan. Mereka tidak berani mengaku. Staf-staf mulai membicarakannya lagi. Seluruh perusahaan juga kurang suka dengan bagian administrasi, karena bagian administrasilah yang mengatur bonus dan denda staf-staf perusahaan. Bagian seperti ini biasanya sering didekatin dan dimanjain oleh banyak staf, tapi yang membuat mereka dibenci adalah bonus sangat sedikit, tapi denda malah banyak. Sebesar apapun prestasi staf, kalau bagian administrasi merasa belum mencapai standar maka tetap tidak ada bonus. Dan standar bonus hanya berdasarkan perasaan mereka saja. Kalau mereka merasa pantas untuk diberi bonus maka akan diberi bonus, kalau tidak ya tidak diberi bonus. Misalnya Drian mendatangkan omset 100 miliar, selain mendapat persen, seharusnya sedikit atau banyak juga tetap harus diberi bonus. Tapi bagian administrasi menolak hal ini, karena mereka merasa pengalaman Drian masih belum cukup. Kalau hanya tidak memberi bonus, itu masih tidak apa-apa. Tapi yang benar-benar membuat jengkel staf-staf di perusahaan adalah, bagian administrasi suka mendenda staf hanya dengan alasan yang simpel. Terlambat didenda, merokok di koridor didenda, 1 menit saja lebih awal tiba di depan lift juga didenda. Semua kelakuan staf yang melanggar peraturan mereka dan terlihat oleh mereka, maka akan didenda. Dan yang terpenting adalah, ini semua hanya masalah kecil. Kepala bagian saja tidak berkomentar apa-apa, tapi bagian administrasi sendiri malah membuat peraturan-peraturan seperti ini. Sejak dulu Direktur Andre sudah menyadari kalau bagian administrasi sudah mengurus terlalu banyak hal. Dia ingin mengurangi hak-hak mereka agar staf-staf perusahaan merasa adil. Tapi sayangnya, bagian administrasi didukung oleh Dewan Komisaris. Setiap kali di dalam rapat Dewan, Andre pasti mengajukan agar bagian administrasi bisa melepaskan sebagian hak mereka. Tapi pengajuannya selalu ditolak oleh beberapa komisaris besar. Bagian administrasi adalah kartu penting bagi beberapa komisaris lainnya. Ini adalah salah satu cara mereka untuk mengontrol anak catur Andre. Tidak mungkin mereka lepaskan begitu saja. Kalau dijelaskan, semua ini akan terdengar sangat rumit. Tapi intinya adalah, ini semua karena keuntungan. Sekarang kemunculan Drian sudah merusak banyak peraturan perusahaan. Semua staf mulai menantikan apa yang akan dilakukan oleh komisaris-komisaris itu. Drian ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya menentang peraturan perusahaan. Dia harus dipecat. Perusahaan ini tidak perlu staf seperti dia. Para komisaris mulai berkomentar. Andre tentu tidak sendirian, ada juga beberapa komisaris lain yang mendukungnya. Pria muda yang bernama Drian ini, minggu lalu baru mendatangkan omset 100 miliar. Kalau dipecat sekarang, sepertinya tidak terlalu pantas. Benar, dia kan masih muda. Siapa yang tidak pernah emosian di saat muda? Suruh saja dia minta maaf dan lihat lagi kelakuannya dalam beberapa waktu mendatang. Komisaris yang membela Andre pun mulai berbicara. Seketika, kedua belah pihak pun mulai beradu mulut. Ini sudah biasa terjadi, sudah bukan pertama kalinya seperti ini. Di dalam rapat, hanya ada 2 orang yang terlihat tenang. Satu adalah Andre, dia sedang meminum teh sambil membaca koran, dia sama sekali tidak mempedulikan mereka. Satunya lagi adalah pria dengan rambut beruban yang sudah berumur sekitar 50 tahun. Ekspresinya sangat serius, tapi dia tidak berbicara sama sekali dan hanya membiarkan komisaris-komisaris itu bertengkar. Hanya saja kadang-kadang, saat tatapannya dan tatapan Andre bertemu, seperti ada api yang berkobar di mata mereka. Hei Pak Lutfi, kamu bicara dong. Kalau ribut terus seperti ini, sampai malam pun tidak akan ada hasilnya. Saat ini, salah satu komisaris melihat ke arah pria yang berambut uban itu. Lutfi adalah komisaris terbesar kedua. Persentase saham yang dimilikinya adalah yang terbanyak setelah Andre. Perbedaan jumlah saham mereka tidak terlalu banyak. Makanya dia juga berhak untuk bicara. Sekarang, ada 2 kubu di Dewan Komisaris.
Satu kubu Andre, dan satunya lagi kubu Lutfi, yang ingin mengalahkan Andre. Kalau kalian semua memang ingin mendengarku bicara, ya sudah, aku bicara sekarang. Lutfi memukul meja dan berkata serius, semua yang rekan-rekan ajukan tadi, aku sudah mendengarnya, dan saranku adalah memecat Drian. Kalau tidak, banyak yang tidak mendukung. Komisaris dari kubu Lutfi pun mengangguk puas, secara serentak mereka melihat ke arah Andre. Andre meneguk tehnya, merapikan kacamatanya, dan berkata, menurutku, Robert tidak boleh dipecat. Oh, kalau begitu coba sebut alasan yang bisa membuat semua orang mengerti, kata Lutfi. Andre berpikir sebentar dan berkata, alasannya gampang. Karena Drian hanya memukul orang biasa. Apalagi, kejadian Drian memukul Randy sudah terselidiki. Memang benar Randy yang sengaja mengajak Drian dan Tom pergi makan, dan membuat jebakan. Berkali-kali Randy mencelakai Drian, ini adalah kesalahan Randy. Tentu saja, Drian memukul orang lain juga ada salahnya. Makanya, aku memutuskan untuk mengurangi gaji pokoknya di bulan ini, anggap saja sebagai hukumannya. Ini keputusan Andre. Hanya memukul orang biasa. Randy itu orang biasa. Dia itu wakil manajer HRD atasan Drian. Kelakuan Drian sangat merusak sistem di perusahaan. Kalau tidak segera ditindak, nanti pasti akan ada staf lainnya yang menirunya. Tidak puas dengan atasannya lalu langsung memukul atasannya. Peraturan perusahaan jadi kacau seperti ini. Ketus Lutfi. Faktanya, Randy itu memang hanya orang biasa. Dia sudah tidak berkaitan lagi dengan perusahaan. Kata Andre. Mendengar perkataan ini, semua komisaris termasuk Lutfi pun terdiam. Andre menjentikkan jarinya. Liam yang berdiri di belakangnya pun mengeluarkan sebuah surat pemecatan. 3 hari yang lalu saat Randy menuduh Drian mencuri, aku sudah membuat surat ini. Tapi, karena terlalu banyak urusan, aku tidak sempat mengirimnya. Lutfi menarik nafas panjang. Dia tidak percaya dan melihat Andre. Tapi Andre melanjutkan perkataannya lagi. Boleh dibilang, sejak kemarin, Randy sudah bukan staf perusahaan lagi. Drian tidak bisa disalahkan. Perbuatannya hanya bisa disebut sebagai pembalasan terhadap orang yang menuduhnya. Anderson pun tersenyum. Drian masih muda. Siapapun pasti pernah emosian di saat mudanya. Bukankah begitu? Benar. Untung ada direktur. Komisaris yang ada di kubu Andre pun berteriak setuju. Sedangkan kubu Lutfi, semuanya bertatapan. Mereka tidak menyangka, 3 hari yang lalu, Andre sudah memutuskan untuk memecat Randy. Kalau aku tidak salah ingat, Randy adalah adik sepupu Pak Direktur. Pak Direktur benar-benar hebat, bisa melakukan keputusan seperti ini. Aku benar-benar kagum. Kata Lutfi dengan ekspresi datar. Setelah selesai rapat, Andre pun kembali ke ruangan kerjanya dan berkata kepada Liam, suruh Drian ke sini. Paman Andre. Drian berjalan masuk. Andre memijat kepalanya dan tersenyum pahit. Masalah sudah selesai. Drian, lain kali kalau kamu mau melakukan hal seperti ini, tolong beritahu aku sudah tua, aku tidak sanggup lagi menanggung beberapa masalah dalam waktu bersamaan. Paman Andre, masih belum selesai. Kata Drian sambil menggeleng. Oh, kenapa? Tanya Andre. Sekarang perselisihan yang ada di Dewan Komisaris sudah terpampang, dan ini hanya permulaan saja. Selanjutnya akan ada pertarungan panjang. Kalau kita menang, perusahaan akan menjadi hak penuh Paman Andre. Tapi kalau kalah, maka tidak baik untuk Paman Andre dan Sena. Kata Drian. Drian, tolong kamu selidiki Lutfi. Lihat apakah kita bisa mendapat info penting darinya. Kata Andre. Lutfi. Sebelumnya Drian pernah menyelidikinya. Di dalam kepalanya langsung muncul gambar diri Lutfi. Andre berkata, 2 tahun terakhir ini, kedudukan Lutfi di Dewan Komisaris semakin tinggi. Dari urutan bawah langsung naik ke urutan kedua. Kalau tidak ada orang yang mendukungnya dari belakang, ini tidak mungkin. Baik, aku akan menyelidikinya. Drian mengangguk. Keluar dari ruangan direktur, Drian pun kembali ke bagian pemasaran.
Sepanjang jalan, staf yang bertemu dengannya pun langsung menghindarinya. Mereka takut berkaitan dengan dirinya. Hal ini membuat Brian merasa lucu. 2 hari yang lalu, semua staf masih ingin mendekatinya. Sekarang setelah ada masalah, mereka pun menghindarinya. Kembalinya Drian membuat staf-staf pemasaran merasa terkejut. Adik Drian, kamu benar tidak apa-apa? Tanya Gilang. Tidak apa-apa. Setelah Drian menyapa beberapa staf yang dikenalinya, dia pun kembali ke tempat duduknya dan bermain game. Semua staf pemasaran saling melihat dibandingkan dengan bagian lain. Bagian pemasaran adalah bagian yang paling gencar. Perbuatan Drian membuat bagian pemasaran menjadi bahan pembicaraan di perusahaan. Mereka semua menebak kalau Drian pasti akan dipecat, tapi tidak disangka, malah Randy yang dipecat, dan Drian tidak terkena apapun. Hanya gaji pokoknya saja yang dipotong. Gaji pokok. Bekerja di perusahaan Jaya, staf-staf pemasaran tidak pernah menanyakan berapa gaji pokok mereka, karena semuanya menerima persen omset. Order 100 miliar yang didapatkan Drian, persennya saja bisa mencapai miliaran, apalah artinya gaji pokok yang hanya jutaan saja. Karena itulah, semua orang tidak percaya. Saat hampir jam pulang kerja, beberapa tamu tak diundang datang ke bagian pemasaran. Polisi. Polisi yang ingin menangani kasus Drian. Wah, polisi wanita itu cantik sekali. Staf-staf berbisik. Mari berjalan ke depan Drian. Melihatnya bermain game, dia pun berkata, Tuan Drian, Anda terkait dengan sebuah kasus pemukulan warga, ikuti kami. Perlu diborgol? Tanya Drian sambil tersenyum. Mari tidak mempedulikannya. Dia memutar badannya dan berjalan keluar. Drian yang dicuekin pun terpaksa ikut di belakangnya dan berjalan keluar.